Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga mempersoalkan masih rendahnya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang telah dialokasikan 695,2 triliun tahun ini. JPEN.com, Eriko menyesal penyerapan anggaran itu masih 30%, sementara 2020 tinggal 4 bulan lagi. Terus bagaimana? Repot urusan kayak gini, 10 kali rapat tidak ada gunanya kalau yang melaksanakan tidak bisa, kata politikus PDI Perjuangan itu. Ia mengatakan kalau semua program PEN berjalan dengan baik, maka pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi 2020 akan membaik. Setidaknya seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam proyeksinya, yakni 1,1% sampai 0,2%. Saya sudah tanya Bu Menteri ke kalangan profesional bahwa kalau bansos dan lain-lain tersalur resmi dengan baik itu masih minus 0,8%, tetapi kalau semua berjalan baik, PEN ini kami optimistis seperti yang Ibu sampaikan tadi, paling tidak 0. Berbicara saat rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bank Indonesia, Bappenas, OJK, BPS, Eriko membeber penyerapan anggaran PEN di pemerintah daerah baru 14,91 triliun atau 14,05% dari pagu 106 triliun. Ia menjelaskan percuma saja misalnya OJK melakukan relaksasi dan kemudahan-kemudahan, tetapi hanya untuk merestrukturisasi dan tidak digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Sektor kesehatan baru 14,04% dari pagu 87,55 triliun. Sementara UMKM baru 38,09% dari 123 triliun. Ini masih jauh dan belum sampai 30% dari anggaran PEN itu. Politikus PDI Perjuangan itu berupaya mengajak untuk menyadarkan semua pihak bahwa sebenarnya yang susah itu adalah mencari dana atau uangnya. Namun sesal dia ketika uangnya ada malah tidak bisa dipergunakan. Aneh enggak ini? Biasanya yang susah itu mengadakan uangnya, dan ini uangnya ada. Bu Menteri sudah menjawab lugas, uangnya ada tetapi menggunakannya susah. Aneh enggak ini? Tanya lagi. Legislator dari Dapil 2 DKI Jakarta ini meminta mulai dari Menkeu Sri Mulyani, OJK, BPS, BI menyampaikan kepada Presiden mengenai apa akar masalah dari semua ini. Menurut Eriko, sebenarnya ada 3 persoalan yang memungkinkan dana ini tidak tersalurkan dengan cepat. Pertama, apakah data BPS benar atau tidak? Kedua, persoalan birokrasi. Betul tidak birokrasinya, sumber daya manusia memang mampu atau tidak di kementerian ini, katanya. Ketiga, kata dia, karena takut bermasalah dengan hukum. Untuk persoalan ini, lanjut Eriko, sebenarnya Ketua DPR Puan Maharani sudah mengundang dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan BPK juga kami minta untuk jemput bola menempatkan orang untuk mengawasi langsung di kementerian atau lembaga. Jadi ada apa? Yang susah cari uang, kok memakai uang sulit? Aneh tidak ini? Aneh, ujar Eriko. Karena itu, Eriko meminta kepada Sri Mulyani dan lainnya menyampaikan kepada Presiden Jokowi ada di mana persoalannya yang sebenarnya. Kalau memang orangnya tidak mampu, diganti, tegasnya. Dia melanjutkan, kalau memang ada data tidak benar, maka BPS harus membenarkannya. Ini kan baru survei, baru sensus. Terus dari mana dan apa persoalannya? Baru 30%. Ini tinggal 4 bulan. Bagaimana mau memakai yang 70% dari 695 triliun dalam 4 bulan? Ingat, yang susah itu mencari uang. Susah sekali, tandas Eriko.